Halo, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya. Selamat datang di roomnya aku. Bijaksana dalam pembacaan karena ini energi kolektif, energi banyak orang. Terus yang sehat-sehat semuanya gitu ya. Sukses, lancar pekerjaannya, dimudahkan segala urusannya dan baik-baik. Selama menyimak video, gunakan kata-kata positif untuk saling mendukung atau kritik saran di video hari ini gitu. Ini berlaku timeless dimanapun kalian berada atau kapanpun kalian menonton, teraplikasikan pada hari itu juga gitu. Aku hari ini mau bahas tentang Leo Season. Aku udah buka 3 kartu, bahkan aku sudah jelaskan, ternyata videonya mati di pertengahan jalan. Aku padahal udah ngejelasin kayaknya tuh ada 30 menit. Akhirnya aku mengulang kembali pembacaan ini. Aku tidak shuffle kartunya. eh Apapun yang sudah tertera di kartu ini aku bakal jelaskan, tapi sebenarnya bagiku sendiri ini adalah sesuatu hal yang mungkin ada yang harus diperbaiki lagi dari diriku gitu. Videonya mati gitu. Entah tadi kayak ada iklan sebentar gitu, aku kirain langsung jalan langsung videonya, ternyata ya sudahlah ya, mati videonya gitu. Oke, tema kali ini aku lagi ngebahas musim Leo atau Leo season. Aku tidak jago di bidang astrologi, tapi aku menyimak atau membaca di konten-konten orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Beberapa juga aku udah melihat juga di sini Leo season itu kalau nggak salah dimulai dari tanggal 23 Juli hingga 22 Agustus waktu Indonesia. Apa sih yang mau diajarkan dari Leo season? Ini adalah tentang energi, keberanian, kreativitas, ekspresi diri gitu. Yang artinya secara spiritual atau secara energi kita diminta untuk mampu lebih percaya diri gitu ya. Lalu untuk Leo season ini lagi diingatkan kembali untuk kita fokus sama heart chakra, chakra jantung, chakra hati gitu ya. Itu yang sebagai center of love gitu ya, cinta dan keberanian gitu. Kayak kamu berani mampu menyembuhkan luka batinmu gitu ya. Terus terhubung dengan cinta sejati, baik itu cinta ke diri sendiri, orang lain, maupun cinta ke semesta. Kalau cinta ke semesta sudah pasti ya, ke Tuhan juga sudah pasti itu ya. Terus ada panggilan-panggilan jiwa, mengenali diri sendiri, mengenali siapa dirimu gitu ya. Terus menyadari juga bahwa kamu sebenarnya orang yang layak dihormati, dicintai, dan didengar keluh kesahnya gitu, atau aspirasi-aspirasi positif. Yang terakhir jelas ada kreativitas atau passion gitu ya. Ada sisi kreatif atau gairah, itu kalau dikombin jadi satu, jadi boom gitu ya. Tiba-tiba kamu udah buat apa aja gitu untuk dirimu sendiri gitu ya. Oke, aku bahas dari second chakra. Aku udah baca lo tadi gitu ya. Udah ngomong, ternyata nggak ke save, bukan nggak ke save, nggak terekam gitu ya. Oke, jadi aku jelaskan aja tentang chakra kedua, second chakra gitu ya. Ini sebenarnya kalau hubungannya dengan Leo season, membawa energi kreatif mengalir secara emosional dan sensual itu. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang secara seksual lagi aktif-aktifnya gitu ya. Untuk pasangan yang sudah menikah, mungkin ini adalah sesuatu hal yang bagus untuk kalian berdua lebih bonding lagi. Kalau yang belum menikah atau masih single, jangan coba-coba sama yang bukan pasanganmu gitu ya, agar tidak ada pertukaran energi
biar energimu itu sakral, suci gitu ya, untuk orang yang tepat dan waktu yang tepat juga. Dan cakra kedua ini sebenarnya selain membicarakan secara energi kreatif mengalir gitu ya, dan ini tuh kayak kamu bisa memberikan warna pada hidupmu tuh, memiliki rasa nikmat hidup gitu ya, menikmati kehidupan gitu ya, terus keberanian untuk menciptakan rasa, ada sisi gairah atau keintiman gitu ya, yang seperti tadi aku jelaskan. Untuk yang sudah menikah ya bisa diperkuat lagi bonding sama pasangan. Kalau yang masih single, kamu alirkan sesuatu hal yang secara sensual itu ke bakat-bakat kreativitas apa yang mau kamu tuangkan, biar nggak lari ke hal-hal yang lain gitu ya. Di sini mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang belum teraktivasi cakranya, ini diminta untuk dancing, menari gitu ya. Terus mungkin bisa juga mengafirmasi yang berhubungan dengan sakral cakra. Itu nanti teman-teman bisa searching di Google, ada afirmasi positif, ada manifestasi gitu ya. Yang pada intinya sih apa yang kamu alami secara hasrat, hormati, itu adalah bagian dari bentuk kesucian dirimu gitu ya. Oke, lalu di sini ada Temple Path. Temple Path itu sebenarnya adalah jalan jiwa menuju takdir ilahi. Artinya apa? Kamu tuh sebenarnya tidak hanya menjadi terang aja, tapi jadi salurannya gitu. Jadi contoh misalnya Bolham. Tadi aku udah jelasin about Bolham. Itu jadi kamu nggak hanya terang begitu aja. Nah, kamu harus jadi salurannya. Yang gimana sih caranya lampu itu menyala? Ya, artinya berarti kamu harus ada effort pasang bolhamnya ke mahkotanya itu ya. Kalau yang tahu tuh apa namanya tuh, mahkota saklar itu ya, yang buat muter-muterin bolham itu. Itu kamu harus effort dulu pasang itu ke atas gitu kan. Terus kamu harus effort juga sambungin saklarnya. Mungkin ada yang bolhamnya pakai kabel atau saklar gitu ya. Nah, itulah yang namanya saluran. Artinya kamu di situ sebelum menjadi terang atau berproses atau menjadi terang itu harus ada prosesnya. Artinya apa? Kamu diminta untuk menghargai proses, terutama proses jiwamu, proses dirimu sendiri, proses kita semua. Karena setiap proses masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi kamu harus hormati tanpa menghakimi, tanpa judgmental ke dirimu sendiri. Gitu ya. Oke. Temple Path ini juga kamu diminta untuk menghormati talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan gitu. Kalau beberapa teman yang percaya bahwa kita manusia yang lahir ini memiliki kontrak jiwa. Kontrak jiwa, apa list-list yang harus kamu jalanin di kehidupan saat ini, yang harus bisa dicapai, dilakukan. Karena kontrak itu kan perjanjian, akhirnya janji dengan Tuhan kita harus tepati. Cuman untuk bagaimana kita mengetahui kontrak jiwa kita harus terkoneksi dengan energi ilahi, energi Tuhan, yang artinya kita banyak merenungkan diri kita. Itu panjang deh prosesnya, kayak gitu ya. Dan di sini kamu diminta untuk menjalani kehidupan jiwamu tanpa menyenangkan hati orang lain, tanpa menyenangkan semua orang. Ya, berpusatlah pada diri kita sendiri. Karena yang punya atau kesuksesan kita ditentukan dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Lalu di sini juga Temple Path ini kita diminta untuk terkoneksi dengan bimbingan ilahi dan spirit guide. Aku tadi beberapa kali melihat orbs gitu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang melihat orbs atau cahaya
titik-titik cahaya gitu. Itu artinya ada kehadiran mereka di sini, mungkin di tempat kalian saat ini, konfirmasi sebenarnya bahwa mereka hadir untuk menuntun hidup kita gitu ya. Walaupun kita sendirian gitu saat ini, tidak ada siapa-siapa yang membantu, ada mereka, spirit guide, leluhur, Tuhan semesta yang selalu mendampingi perjalanan kehidupan kita. Itu tadi aku ngeliat orbs. Nah ini juga aku memberikan memberikan suara ini, itu juga berkat bantuan dukungan dari semesta, spirit guide gitu ya, yang nge-guiding aku gimana cara menyampaikan video ini dengan lebih baik ke teman-teman semua gitu ya. Lalu di sini ada 4 chakra. Chakra keempat itu berhubungan dengan chakra hati, diminta untuk mencintai diri tanpa alasan. Ada sisi unconditional love gitu ya, mencintai dirimu, terus memaafkan luka lama, membuka diri untuk cinta universal gitu. Bagaimana kita di perbedaan, baik secara suku, secara agama gitu ya, perbedaan prinsip, tapi ada cinta gitu ya, bahwa perbedaan itu sebenarnya indah gitu. Dan kita mungkin ada beberapa yang memiliki energi-energi secara fanatisme. Nah itu disadarkan juga bahwa kita harus memiliki kesadaran secara universal, termasuk cinta secara universal gitu. Bahwa siapapun itu, apapun keadaanmu, kondisimu, nggak mungkin kan cuma satu suku doang yang bantu kita, satu agama gitu ya, satu prinsip. Tapi kadang kita dipertemukan sama orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda prinsip gitu ya. Tiba-tiba ya itu ngebantuin kita lah lagi susah gitu ya, atau hal-hal lainnya. Ya itulah yang namanya ketika kita mampu mengaktifkan cakra hati kita secara baik, otomatis itu nanti bisa berjalan beriringan waktu gitu ya. Ya, memberi dan menerima cinta dengan sadar, terutama mencintai diri kita sendiri dulu gitu ya. Jika kamu gitu ya, belum bisa kayak memberikan effort secara energi, secara fisik gitu ya, maupun secara materi, berarti ada beberapa dari energi kita juga sebenarnya harus diperbaiki. Bukannya jahat, bukannya tidak baik, tapi lebih diperbaiki lagi gitu ya. Oke. Tadi bottom of the deck ada blossoming abundance. Beberapa dari teman-teman juga ada yang mau menerima rezeki melimpah ruah. Aminkan aja. Mungkin di beberapa bulan lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada sesuatu hal yang ngeblokaging, baik secara energi, kerejekian, keberlimpahan gitu ya, orang-orang sekitar gitu ya, kayak membuat kamu lingkungannya stagnan, tidak ada perubahan. Akhirnya seiring berjalannya waktu ada perubahan yang mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik lagi. Oke, kita cek dari tarotnya. Leo season mau membahas tentang kebanyakan. Aku tarik aja ya, Leo season ke Knight of Wands. Wow, ya fire sign ya. Queen of Wands. Wands semua ini. Tuh kalian disuruh semangat, menggebu-gebu. Wands semua kartunya. Wands itu kalau di kartu tarot energinya itu energi fire, berhubungan banget dengan Leo, dan zodiak dominannya pun lebih banyak Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck-nya King of Wands. Wow. Ya.
semangat menggebu-gebu, api menggebu-gebu. Pesan dari semesta di Leo season ke Knight of Wands, ada suatu sikap perubahan dalam diri yang tadinya kamu stuck, kamu tidak ada kekuatan untuk melakukan segala sesuatu gitu ya. Mungkin ada sisi kreativitas terblok, pekerjaan yang mau kamu lakukan juga stuck gitu ya, keuangan juga nggak jalan gitu ya. Ini nampaknya kamu akan maju dengan cepat gitu ya. Yang tadinya kayak kamu sempat tidur gitu, tidur gini plek gini, tiba-tiba langsung, pernah nggak sih ngerasain baru tidur tiba-tiba langsung kebangun? Nah ya kayak gitu nanti nih, menggebu-gebu, tiba-tiba ada aja yang mau kamu lakuin. Oh aku kayaknya mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu gitu ya. Lakukan gitu ya. Lalu juga di sini Queen of Wands, secara energi beberapa dari teman-teman juga ada yang kedepannya menapaki suatu karir, jenjang karir yang lebih bagus, jabatan baru. Aku melihatnya ya, aku melihatnya kayak kursi, kayak gambar kursi kerajaan, kayak ada posisi yang mau kamu duduki nantinya gitu. Mungkin beberapa nih ada yang sudah dilirik sama bos atau atasan gitu ya, owner gitu ya, untuk kamu mengisi posisi tersebut gitu, karena kamu dilihat layak, dilihat mumpuni secara energi gitu ya. Siap-siap aja kalau energi ini ada, karena kamu memiliki sisi kreativitas. Pada saat nanti kamu menduduki ini, kayak kamu memang membawa cahaya aja, terang gitu. Akhirnya kayak kamu menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana gitu ya. Dan mereka, tim kamu atau orang-orang sekitar tuh kayak ngeliat kamu tuh lebih cerah aja gitu ya. Kayak, wah ini cocok nih jadi pemimpin. Dari kemarin-kemarin kita cari-cari kok susah banget gitu ya. Ternyata ini orangnya kayak gitu ya. Lalu yang tadinya kalian terpuruk mungkin di suatu hubungan gitu ya, banyak belajar tentang hubungan yang tadinya pacaran atau sudah pertunangan tiba-tiba putus. Ini aku melihat secara energi kayak kalian memiliki sisi independen dalam kehidupan kalian. Yang pada akhirnya ini akan mengundang orang-orang lama akan datang dalam kehidupan kamu, dan aku bisa melihat dengan jelas, bisa meyakinkan bahwa kalian tidak akan kembali lagi ke pola yang lama gitu. Jadi ada kedudukan dimana oke gitu ya, bukan secara sombong, oke karena kamu dan aku sudah berbeda gitu ya. Pada akhirnya kayak kamu tetap pada singgasanamu ya, kamu nggak mau turun tahta, nggak mau turun singgasana hanya untuk memenuhi ekspektasi orang-orang, terutama orang-orang yang dulu mengkhianati kamu kayak gitu ya. Siapapun itulah orangnya, bisa teraplikasi ke orang itu. Lalu di sini ada Four of Wands. Aku melihat di kartu Four of Wands, di energi Leo season ini akan ada kebahagiaan yang melimpah di dalam kehidupanmu. Ada keberkahan, kebahagiaan, atau ada energi perayaan. Ini juga bisa jadi ada yang mau melangsungkan pernikahan di bulan Juli akhir ini sampai Agustus. Ini adalah hal yang baik yang diizinkan Tuhan semesta gitu ya. Apapun itu yang nanti dirayakan, bawalah energi-energi semangat yang secara positif, tidak dalam kesombongan. Dan King of Wands, aku juga tadi lihat bottom of the decknya, mau digimanain pun kamu adalah udah menjadi sisi orang yang kuat gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman juga ada yang penjaganya harimau gitu ya. Kayak kalian tuh dituntun saat lagi jatuh gini tetap bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, karena emang ada yang menuntun kehidupan kalian. Queen of Wands, King of Wands, nampaknya beberapa dari kalian akan ketemu sama pasangan yang benar-benar mendukung satu sama lain. Aku melihatnya begitu ya.
yang dimana nanti kalian berdua nih bisa memunculkan ide-ide brilian. Ini kedepannya bisa sih jadi tim kerja sama bareng ya, atau bikin bisnis baru gitu. Yang pada akhirnya sih di Leo season ini kayak ngajarin kamu kedepannya akan menjadi pribadi yang on fire gitu ya, yang nggak bisa diganggu gugat kehidupannya, tapi diminta juga di sini jangan terlalu ego kayak gitu. Lebih wise, lebih bijaksana gitu, tapi dengan versi kamu tidak bisa diinjak-injak sama orang lain kayak gitu ya. Oke, itu aja pesan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Oh iya, nanti aku rencana kayak di Leo season ini mau bikin apa ya, kayak jurnal tipis-tipis gitu. Nanti kalian bisa cek di box deskripsi, aku sertakan linknya. Itu aku bikin gratis buat teman-teman, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman mau berdonasi sukarela, nanti aku bisa bikin juga di situ ya. Oke, see you semuanya, bye bye.